warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik semua, aku mau sampaikan bahwa menjawab salam itu mendapat pahala. Jadi kalau kalian tidak menjawab salam berarti dapat dosa. Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya semoga engkau diberi keselamatan. Jadi ketika kita didoakan oleh orang berarti kita harus balas untuk mendoakannya. Jadi saya ulang ya, yang di belakang cewek-cewek cantik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong supaya kita gagal. Ya, jadi sekarang coba cek kiri kanan. Apakah ada temannya yang tidak hadir sebelum untuk absen? Ada ya? Ada. Siapa? Untuk absen ya. Muhammad Al-Iksan. Gimana dia? Angkat tangan, berdiri. Ikhwan Zulazam. Berdiri. Muhammad Rizkianto Faheza. Ranai Akbar Kuiran. Mana? Ranai Akbar, Ranal Akbar, kuliah Haino. Sesengaja tadi. Nirzam Buburanda Imran. Al Yafis. Ya, Al Faiz. Muhammad Joselin. Muhammad Alif. Akbar Kaisar. Muhammad Haikal Ilham. Mana? Orang Cina ya? Muhammad Yusran Saputra. Ya, Nur Rahman. Masya Allah. Muhammad Rifki. Sefa. Sakin. Muhammad Saiful. Sawal. Nurahmi. Kemana? Zakila. Kezia. Ainun. Imaya. Ulfa. Asila. Ernawati. Mana? Nah, itu juga aku sampaikan lagi ya. Cara angkat tangan itu menggunakan tangan. Nah, jadi saya ulang ya. Ernawati. Nah, itu yang benar. Ananda, Asila. Nah, Firda. Mana Firda? Nomor, aduh salah baca gue. Zaskia. Mana Zaskia? Zaskia mana? Siti Husnia. Kemana? Isim kemana? Dari kita bikin hari. Oh iya. Sagita. Kirana. Ratu Isabella. Apa yang eksistensi? Oke. Masih ada yang belum dipanggil? Masih ada? Nah, semua
tolong siap supaya hari ini kita mendapat pemahaman yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan. Kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan? Ada yang tahu? Angkat tangan dulu baru bicara, angkat tangan dulu. Ya, silakan. 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 Ya, karena kita orang Indonesia. Ada lagi? Perempuan. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional atau lagu kebangsaan? Kita? Kenapa? Karena kita warga Indonesia sekaligus apa? Cinta apa? Ya. Kita mulai ya. Lagu Tanah Airku. Bisa? 1, 2, 3. Tes.
kode lah sama anu luka mana. Udah lah, kode dulu. Kode gimana? Gue jadi ingat dulu masa-masa kecil ketika masih sekolah kelas 6 SD. Jadi waktu itu ketika pergi sekolah, engku atau saya selalu memegang dengan jualan mama saya, mamaku. Jadi tiap pagi saya antar terus jualan ke sekolah. Jadi saya bangun jam 4:30 subuh. Azan subuh saya sudah bangun ke masjid. Ada yang bangun subuh? Siapa? Tadi subuh siapa yang bangun subuh? Dan sholat subuh. Nah, yang lain besok bangun subuh, ya kan? Saya dulu di Kabupaten Buton, Pasar Wajo. Oke? Ya, kembali kita fokus ya, kita fokus lagi belajar ya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan kegiatan membaca tentang teks non fiksi. Tahu teks non fiksi kan? Ya, teks apa? Ya, tentang teks non fiksi. Judulnya itu Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Kalian dapat setelah belajar ini kalian dapat menyajikan kalimat utama dan gagasan utama dalam bacaan teks non fiksi dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar kalian akan menonton video. Jadi melalui video pembelajaran itu kalian dapat menelaah. Tahu artinya menelaah? Siapa yang tahu angkat tangan? Menelaah. Menelaah. Tahu artinya? Hah? Sebentar aku jelaskan. Menelaah hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan apa? Dengan tepat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebentar kalian tetap akan berdiskusi kelompok. Jadi melalui kegiatan berdiskusi kelompok, kalian bisa menyajikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nanti yang wajarkan sebentar pasal-pasal tentang hak kita sebagai warga negara. Dan yang keempat, sebentar kalian dapat menyajikan perilaku warga negara dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Bisa? Ya, jadi untuk yang pertama, aku carikan video pembelajaran. Bisa lihat dulu. Bisa. Jadi hari ini kita akan belajar tema 6. Ada yang bisa baca? Menuju masyarakat sejahtera. Oke. Tuh. Muatannya yang pertama ada bahasa Indonesia, PKN dan IPS. Coba lihat semua sini. Yang di belakang kenapa itu? Ya, jadi kalimat utama, ada yang tahu kalimat utama? Kalimat utama itu apa? Ya, jadi kalimat utama itu merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kemudian kalimat utama itu juga memudahkan kita mengetahui inti dari teks. Itu ada fotonya siapa itu? Lihat. Foto siapa ini? Ya, nih. Lanjutannya, menentukan kalimat utama dalam teks non fiksi. Jadi kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat baca.
Ya. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Coba, bagi buku dulu. Mana ketua atas bagi dulu antaranya keterangan. Bagi satu buku, satu secukupnya. Lagi ya. Sudah. Cepat. Masih banyak ini lagi. Cepat. Atar kasih. Ya kasih di belakang. Ini kalian ini satu lagi. Oke, sudah semua. Oke, langsung buka. Semua dengar sini. Sudah. Sudah. Ya, buka halaman 46. Pembelajaran 2. Udah. Pas keluar bukunya, pembelajaran 2. Buka halaman 46. Sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi apa? Isi apa? Coba yang diulang suaranya isi apa? Mas besar suaranya dah. Ya, setelah itu kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam, yang di belakang udah coba suaranya. Coba di belakang. Di dalam teks ya, bisa. Oke. Ayo temukan kalimat utama pada paragraf berikut. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat apa? Bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi sekarang ayo kita baca teks ini. Ada yang bisa baca? Satu orang saja. Baca. Kita coba cari kalimat utamanya apa ya? Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan, misalnya dalam kegiatan sehari-hari. Sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Ya, sudah. Dengar tadi? Dengar. Kenapa lo ini? Hari Jumat tuh ada yang belum sarapan kah? Sebentar kita makan. Bayar sendiri-sendiri kan? Ya, jadi air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Sekarang ibu mau tanya, kalimat utama dalam teks ini yang mana atau apa? Ya? Ya, satunya lagi, yang lain lagi. Ini kalian tidak pernah bersuara. Coba apa? Kalimat utama. Cepat, kalimat utama. 1 sampai 3 kalau sudah jawab berarti KO ya. KO tuh?
knock out. 1, 2, 3. Oh kalian. Nah, apa kalimat utamanya? Air sebagai bisa sumber kehidupan. Apa lagi? Kebersihan. Oke, yang di belakang, di belakang. Coba. Cewek di belakang. Apa kalimat utamanya? Ya. Makanya tadi coba perhatikan, kalau mau jelaskan perhatikan. Ulang ya. Kalimat utama itu Kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Jadi ketika kalian disebut kalimat utama itu orang bisa berpikir bahwa ternyata air bisa digunakan untuk kesehatan. Ya, itu bisa baca, Firda. Ya. Oke. Ya. Firda, apa kalimat utama? Air banyak apa? Mas besar suaranya. Berdiri dulu. Nah, bicara. Air banyak digunakan, dimanfaatkan sebagai media. Siap. Yang sebelah kiri. Mendapatkan apa? Mendapatkan pelajaran. Ya. Saya coba baca isi hatinya tadi. Dalam hatinya ada pelajaran. Ya. Hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam. Coba yang ini baca. Ya, Undang-Undang Dasar apa? Oke, Undang-Undang Dasar dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ada berapa? 5. Ada 5. Siapa yang bilang 6? Siapa? Coba berdiri. Siapa yang bilang 6? Apa satunya jadi? Aduh, ini calon presiden baru ini. Boleh lanjut ya, mengerti ya sampai di sini ya? Mengerti? Paham? Yang di belakang, corner, bagian sudut, paham? Lanjut ya. Sekarang mau di IPS. Cinta tanah air. Jadi sebelum cinta kepada pasangan kita harus cinta kepada tanah air. Cinta tanah air. Yang ini siapa? Akhirnya seru bacakan. Sagita mana? Nah, coba baca. Yang di atas. Sagita, ayo. Ini, baca ini sudah ada. Ya, boleh. Next. Saskia mana? Nah, baca. Lanjut sampai di bawah. Jadi cinta, kenapa itu? Simpan lapenya. Jadi cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban. Ada yang mau rela berkorban untuk tanah air? Rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya. Jadi rela berkorban itu
sekarang tidak mesti kita pergi perang. Tidak. Kalian belajar itu sudah masuk bentuk dalam cinta. Nah, jadi kan dalam belajar semua dengar sini, yang di belakang juga dengar. Jadi di dalam belajar itu kalian sudah memenuhi sikap cinta tanah air. Kenapa? Karena dalam belajar kalian rela berkorban. Nah, kalian berkorban ini, berkorban waktu. Toh, bisa tidur di rumah. Kalian datang sekolah korban waktu, ya kan? Korban tenaga. Toh, berarti itu namanya bentuk cinta tanah air. Karena ke depannya ketika kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah kuliah, kalian akan kembali berkontribusi mendapat manfaat untuk bekerja untuk negara atau negeri. Itu bisa? Kenapa tertawa? Oke. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama dari. Nah, oke. YouTube. Ya, ini lihat semua perhatikan. Lil. Sudah? Oke. Ya, lanjut ya. Perhatikan. Bisa perhatikan kalian, bisa lihat. Maju-maju sini. Berikut beberapa contoh hal yang diperoleh warga negara. Perhatikan supaya paham. Kalian pergi kalau tidak belajar baik-baik di sekolah. Terus kali itu, ini tidak. Apa? Selatan sekolah capek-capek itu. Dan kehidupan yang layak. Keempat, mendapatkan kelakuan yang adil dalam kelima, memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keenam, mendapat fasilitas kesehatan dan umum. Salah satu contoh kita sebagai warga negara adalah mendapat perhatian yang adil dalam hukum.
hamba aku telah menerima berbagai macam cara yang mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Berbaris kelompok 1 di sini, yang nomor 1. Nomor 2 di situ. 2 di situ. Nomor 2 di mana? Ah, 2 situ. Oke. Cepat. Dengar sini semua tolong dengarkan di sini. Kalian pakai Kenapa ini belum dulu? Api masuk dari sana. Sana saja. Oke, siap semua. Nanti bangku mahasiswa yang cantik-cantik yang diganting bantu. Bisa kan? Oke, sekarang dengarkan sini semua. Dengarkan dulu. Hei, duduknya balik saja ke belakang, kerja kelompok, mengerti itu? Kerja kelompok. Bangku kasih waktu berapa? Lama itu 40 sudah. Saya keluar lagi 15 menit. 20. Oke deh. Jadi sekarang 25 sudah. Bisa pakai ini. Apa kan? Bisa kak? Bisa ini lem di kertasnya kalian. Robek saja, robek. Bagus toh fotonya? Fotonya sampai ada di situ. Tidak ada kau belain. Sebentar kita bikin lagi. Udah ada. Bisa semua penting. Manfaatkan. Harus cepat. Karena hari ini kan cepat pulang hari Jumat kan? Saya toh. Jadi maksudnya itu siapa? Bisa hanya. Jadi maksudnya ini panen. Boleh. Jam berapa sih? Itu tadi dibuka bahan ajarnya. Bahan ajar yang saya kirim di grup tadi mana apa? Di situ ada jawaban semuanya. Di bahan ajar ada penjelasan semuanya saya kirim. Di bahan ajar yang saya kirim di grup. Atar sudah kirim di grup tadi. Kalian gabung di sini ya. Oh iya begitu.
menit lagi. Sudah mau duluan kita mau pulang ini. Sampai siapa? Nggak boleh. Nggak boleh lagi. Yang mana? Kelompok sini. Duduk tempatnya. Duduk semua di kelompoknya. Ada yang sudah duduk? Cepat. Satu. Saya hitung sampai 3. 1. 2. Kembali ke kelompoknya masing-masing. 1. 1. Kembali ke kelompok masing-masing. 2. 3. Sampai ke mana kelompok? Sama. Semua. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, cinta tanah air. Belakang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, yaitu pertama melestarikan budaya bangsa, yang kedua memilih produk dalam negeri, yang ketiga mengikuti segala kegiatan saat 17 Agustus. Yang kedua, pertama menolong siapa saja tanpa memudahkan suku. Yang kedua, berteman sama siapa saja. Yang ketiga, ikut kegiatan gotong royong. Siap membela negara ketika dibutuhkan. Yang kedua, mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, membantu. Masih main tapi presentasi bagus. Oke. Sekarang kelompok 3 mana sih hasilnya? Ya, ini kan panjang-panjang. Jadi maksudnya ini kenapa nggak diisi? Oh, ini ada. Ya, oke. Jadi karena waktu juga sudah ini, ada yang pada saya jawabannya yang ditulis ya, karena soalnya teman-teman juga ini baca saja. Ini langsung pasal 27 pasal toh? Iya, toh? Nanti jangan main. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rajin belajar, bangga dengan budaya di Indonesia, berteman dengan siapa saja, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menghargai pendapat orang lain, bersedia menolong dengan tenaga, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Sebagai warga negara Indonesia berhak mendasar hukum perlindungan. Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan. Haknya mendapat pekerjaan dengan penghidupan layak. 4. Hak mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan dan 5.
mendapat perlindungan hukum ketentuan dalam Undang-Undang 2 mendapat pekerjaan Pasal 28E ayat 3. 5. Pasal 28E ayat 4. 6. Pasal 30 ayat 1. 7. Pasal 3. 8. Pasal 28C ayat 1. 9. Pasal 33 ayat 3. 10. Pasal 34 ayat 1. 11. Pasal 28H ayat 1. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Luar biasa. Silakan. Presentasi bagus, tapi masih ada yang main-main. Bagus, suara jelas katanya. Kau apa? Kau berapa? Sudah? Di break. Masih ada yang ketawa, suara kurang jelas. Suara kurang jelas, masih ketawa, tapi sudah baik. Oke. Selanjutnya kelompok ini maju. Cepat sedikit ya. Kelompok 2 juga maju sini. Sama-sama maju sini. Nanti aku yang atur presentasinya. Aku tanya langsung jawab ya supaya ini. Mana ininya kalian? Berdiri di depan itu, di depan. Oke, kelompok 2 mana? Berdiri di depan sini kalian, yang di sini. Oke, sudah. Sekarang mulai dari kelompok 2. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI itu adalah cinta tanah air, membawa persatuan dan kesatuan dan rela berkorban. Menurut kelompok 2, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan itu apa? Silakan dijawab ini jawabannya. Bersamaan dengan siapa saja, bergotong royong, menolong siapa saja tanpa membedakan suku, bersedia menolong dengan tenaga, menghindari sifat egois, dan melaksanakan pendapat sendiri. Oke, terima kasih. Itu tadi upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dari kelompok 2. Sekarang kita dengar jawaban dari kelompok 4. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah cinta tanah air, membela persatuan dan kesatuan dalam berkorban. Silakan dibaca perilaku apa yang mencerminkan untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ayo. Melestarikan budaya bangsa, menghormati anggota keluarga, berbakti kepada orang tua, menolong saudara baik itu adik atau kakak, bekerja membersihkan lingkungan rumah, bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, dan bersedia menolong dengan pikiran. Oke, itu jawaban dari kelompok 4. Sekarang kita ke hak warga negara Indonesia. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 akan membacakan pasal-pasal yang ada
perlindungan hukum, mendapat pekerjaan, ikut serta bela negara, berserikat dan lain-lain. Silakan Atta. Kedua, pasal 27 ayat 2, yang ketiga pasal 27 ayat 2, yang keempat pasal 28E ayat 3, yang kelima pasal 28E ayat 1, yang keenam pasal 30 ayat 1, yang ketujuh pasal 31 ayat 1, yang ke-8 pasal 28C ayat 1, yang ke-9 pasal 33 ayat 3, yang ke-10 pasal 34 ayat 1, dan yang ke-11 pasal 28H ayat 1. Oke, itu jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 4. Pasal 1, 27 ayat 1, 2, pasal 27 ayat 2, 3, pasal 27 ayat 3, 4, pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945, 5, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pula ayat 1, UUD 1945, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Dasar. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 4. Silakan kembali duduk. Silakan duduk kembali. Oke. Silakan komentar. Jam ini pulangnya jam berapa ya? Hah? Serius ini? Berapa? Oke, jadi dikasihnya semua duduk. Jangan tutup, kita mau main quiz. Oke. Jadi jawaban semua adik-adik kelompok 2 ya, kelompok 2. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terbaik presentase kelompok berapa? Kelompok 3. Tepuk tangan. Ini tuh. Yang terbaik dalam menjawab. Kelompok 1 dan kelompok berapa? 4. Tepuk tangan. Semua jawabannya dengan benar. Jadi ini apa nih? Ada yang jawab dari program negeri dan lain-lain. Boleh. Oke, sekarang Cimau, Cimaki. Untuk ya, ada semua bawa HP ya? Oke, kita evaluasi. Yang tidak bawa HP mana? Berdua sama temannya, berdua sama 2 orang ya. 1, 2, 3.
Gampang kan? Ya. Waktunya 5 menit lagi, 5 menit. 5 menit saja. 5 menit. Cepat ya. Pulang. Pulang ya. Serap.